Kita lanjutkan lagi. Kita masih di DM Instagram Islam itu Indah dari hamba Allah lagi. Aku bacain ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau curhat. Bapak saya kan sudah meninggal 1 tahun lebih karena jatuh dari jurang. Langsung meninggal di tempat karena sangat parah. Tapi ada orang yang bilang bahwa bapak saya meninggal belum waktunya. Karena di jurang itu tempatnya angker. Terus ada juga yang bilang bahwa bapak saya buat tumbal seseorang. Apakah semua itu benar Pak Ustadz? Sedangkan bapak saya seorang yang sangat baik, sabar dan sangat rajin beribadah. Walaupun sedang sakit parah, gak pernah ninggalin sholat, ngaji, gak pernah nyakitin orang dan sangat pendiam. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ah benar gak nih? Bisa jadi kematian seseorang ini akibat ulah orang yang syirik hingga menjadikannya tumbal hingga meninggal. Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, menurut penerawangan saya tidak ada yang begitu. Jangan pernah percaya yang begitu. Menurut percaya ya. penerawangan saya, Penerawangan menurut saya. orang pintar yang bisa melihat, mana ada. Saya baca dulu. Tunggu bentar. Saya lihat dulu. Jurang ini memang kayaknya penuh dengan penghuni. Waduh. Waduh, bahaya. Jadi perbaiki akidah kita, termasuk yang ada di dalam akidah tersebut, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa berkehendak atas nyawa seseorang. Adapun jatuh di jurang, adapun mati kecelakaan, adapun mati terbunuh, adapun mati sakit, adapun mati mendadak, itu semua adalah hanya asbabnya saja dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Tidak ada satu kejadian yang menimpa seseorang, musibah yang menimpa seseorang illa kecuali biiznillah. Allah sudah mengizinkannya terjadi. Allah yang sudah mengaturnya. Allah yang tahu kehidupan kita. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kalau ajal itu sudah datang tidak akan terlambat sesaat dan tidak akan maju sesaat pun. Jadi yakinlah bahwa Allah yang sudah mengizinkan ayahanda diambil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tadi kedua, bisakah orang yang namanya berlaku syirik kemudian ada hasad di dalam dirinya? Ini kan kita harus perbaiki sedikit bahasa yang tersebar di Indonesia. Kalau syirik itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Jadi jangan syirik banget sih lo gitu. Ya. Bukan itu. Oh iya suka gitu. Ya kan sering begitu orang syirik dianggap syirik itu adalah iri gitu. Iri. Padahal beda antara hasad dan syirik. Kalau syirik itu menyekutukan Allah. Kalau yang namanya hasad, iri, dengki, tapi iri hati tadi maka disebutnya hasad di dalam bahasa Al-Qur'an. Wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun yang hal-hal demikian dengan cara membahayakan orang lain memang ada sihir yang seperti itu. Sihir yang sampai membahayakan orang lain, bahkan sampai yang namanya dia berusaha menghilangkan nyawa orang lain. Memang ada yang seperti itu, akan tetapi yakinlah bahwa itu sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita apa? Tugas kita meyakini bahwa ayahanda husnul khotimah, apalagi tadi dikatakan ayah saya ini adalah seorang yang rajin sholat, rajin ngaji. Alhamdulillah, semakin tinggi keimanan seseorang berarti semakin kuat ujiannya. Jangan mengatakan padahal dia rajin sholat, rajin ngaji, mana mungkin dia mati kecelakaan. Oh belum tentu, mati kecelakaan itu adalah hanya di mata manusia buruk. Tapi siapa tahu di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah keadaan terbaik baginya. Ya. Siapa tahu dia dalam keadaan itu dia sedang bertaubat. Siapa tahu dalam keadaan itu dia sedang bersuci. Siapa tahu dalam keadaan itu dia sudah yang namanya membersihkan dirinya. Maka subhanallah, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu kita selalu yang namanya berzikir pagi dan sore, menghindarkan diri daripada mara bahaya. Namun ketika Allah sudah berkehendak dan mengizinkannya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wallahu a'lam bishawab. Sabar dan doakan terus untuk ayah. Berarti itu yang harus dilakukan ya Ustadz ya, Ya. kepada sang anak ya, sabar dan doakan terus sang ayahnya ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama.